Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Haidar Hilmi, biasa dipanggil Haidar, asal UPT dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan terkait dengan bela terkait dengan penerapan bela negara di tempat kerja. Nah, yang pertama itu apa sih pengertian bela negara? Pengertian bela negara dalam hal ini yaitu konsep kecintaan dan loyalitas terhadap negara, termasuk pengabdian dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Kemudian penerapan bela negara di tempat kerja. Nah, penerapan bela negara di tempat kerja ini melibatkan beberapa nilai-nilai seperti yang pertama cinta tanah air, kemudian kesadaran dan berbangsa dan bernegara, selanjutnya setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu rela berkorban untuk bangsa dan serta kemampuan kemampuan awal bela negara. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa cinta tanah air yang diterapkan di tempat kerja. Cinta tanah air merupakan salah satu nilai fundamental yang dapat diterapkan di tempat kerja untuk membangun lingkungan kerja yang positif dan produktif. Nah, berikut ada beberapa contoh penerapan cinta tanah air yang bisa dilakukan kita di tempat kerja. Yang pertama, penggunaan produk lokal. Nah, dalam penggunaan produk lokal ini kita bisa memprioritaskan penggunaan produk buatan Indonesia di tempat kerja. Selanjutnya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi internal dan eksternal. Nah, kemudian promosikan budaya Indonesia kepada rekan kerja yang ada di tempat kerja kita masing-masing sekarang ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk penerapan cinta tanah air, ada etos kerja yang tinggi. Etos kerja yang tinggi ini contohnya yaitu seperti kita menunjukkan disiplin dan profesionalisme dalam bekerja. Tidak hanya itu, kita harus bekerja keras dan cerdas dalam mencapai tujuan bersama yang akan diraih di tempat kerja. Kemudian menjaga nama baik instansi dan bangsa di mata dunia. Yang selanjutnya itu ada kerjasama dan toleransi. Nah, kerjasama dan toleransi ini bisa diwujudkan seperti dengan melakukan bekerja sama dengan kolega atau rekan kerja dengan semangat persatuan dan kesatuan. Selalu menghormati perbedaan pendapat daya antar rekan kerja dan menjaga kerukunan dan kekompakan antar karyawan. Nah, kemudian kepedulian terhadap lingkungan bisa diterapkan dengan menggunakan sumber daya alam dan energi secara bijak. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di tempat kerja. Selanjutnya yaitu sadar berbangsa dan bernegara dalam konteks bela negara. Nah, kesadaran kewarganegaraan ini berarti kita mengakui hak serta kewajiban sebagai negara yang baik. Tidak hanya itu, kesadaran berbangsa dan negara di tempat kerja merupakan suatu kondisi di mana setiap pegawai memiliki rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme yang tinggi, serta memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam bekerja. Nah, beberapa penerapan sadar berbangsa dan bernegara di tempat kerja yang diantaranya lebih ke sikap dan perilaku, di mana kita harus menunjukkan rasa hormat kepada lambang negara seperti bendera dan Garuda Pancasila, kemudian menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ketika berkomunikasi dengan
rekan kerja, soalnya menjaga kerukunan dan toleransi. Tidak hanya itu, sadar berbangsa dan bernegara dalam hal ini juga bisa diterapkan dengan semangat kebangsaan, seperti mengikuti kegiatan nasionalis dengan penuh antusias, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan bermasyarakat, bersikap kritis serta konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Nah, oke, baik, mari kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya ada nilai-nilai bela negara, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, setia pada Pancasila di tempat kerja itu bukan hanya sebatas hafalan sila-sila Pancasila saja, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Nah, mungkin ada beberapa contoh penerapan setia pada Pancasila di tempat kerja sesuai dengan sila-sila Pancasila, di mana yang sila pertama contohnya seperti menghormati perbedaan keyakinan antara rekan kerja, menciptakan suasana kerja yang toleran, kondusif bagi seluruh pegawai atau rekan kerja. Kemudian menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing tanpa mengganggu pekerjaan yang ada di tempat kerja. Nah, yang kemudian sila kedua bisa diterapkan dengan memperlakukan semua rekan kerja dengan adil dan hormat. Selanjutnya menghormati hak dan kewajiban rekan kerja dan saling membantu antar sesama rekan kerja. Nah, kemudian pada sila ketiga bisa diterapkan dengan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan kerja, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada di tempat kerja, mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai dan dibicarakan secara baik-baik. Nah, kemudian pada sila keempat ini bisa diterapkan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, mendengarkan pendapat dan masukan dari rekan kerja. Misalnya yang terakhir itu sila kelima, di mana pada sila kelima untuk contoh penerapannya pada tempat kerja itu memberikan kesempatan kepada rekan kerja kita untuk berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman bagi semua rekan kerja yang ada di kantor atau yang ada di tempat kerja. Nah, pada poin berikutnya yaitu rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara di tempat kerja bukan melulu diartikan dengan tindakan heroik atau pengorbanan besar. Meskipun semangat tersebut tetap terpuji, konsep ini dapat diwujudkan dalam berbagai hal yang lebih relevan dan praktis dalam kesehariannya. Nah, untuk contoh penerapan rela berkorban bangsa dan negara untuk tempat kerja, yang pertama yaitu peningkatan kinerja dan efisiensi bisa diterapkan seperti halnya bekerja dengan disiplin dan dedikasi yang tinggi. Selanjutnya mencari cara untuk menghemat sumber daya perusahaan. Selanjutnya mengembangkan diri kita dan meningkatkan keahlian kita. Nah, selanjutnya yaitu kontribusi positif dan kerjasama tim. Semisal memanfaatkan keahlian kita untuk membantu menyelesaikan masalah sosial maupun lingkungan. Kemudian bekerjasama dengan kolega dan tim secara efektif. Yang berikutnya yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah, pada poin terakhir yaitu kemampuan awal bela negara, di mana untuk kemampuan awal bela negara sendiri seperti halnya yang pertama itu pendidikan bela negara, peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang bela negara yang dilaksanakan atau melalui pendidikan formal maupun non formal.
Kemudian yang kedua itu kedisiplinan dan kemandirian, membentuk kemampuan dalam hal disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab terhadap kepentingan negara. Yang ketiga yaitu keterampilan personal, lebih ke mengembangkan keterampilan personal seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kejujuran dalam berinteraksi dengan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.